baik, selamat pagi Oma. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Oma luangkan untuk mendengar penjelasan dari saya. Sebelumnya Oma perkenalkan, nama saya Ida Sri Valentine Menggolan dari kampus PPKS Kempas Kupang jurusan Kesehatan Gigi. Nah, jadi maksud dan tujuan saya di sini Oma, saya akan melakukan penyuluhan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk lansia. Kalau boleh tahu, nama Oma siapa? Oma siapa? Teresia Tasya. Biasa panggilnya Teresia. Oma Teresia. Oke, baik. Di sini kita langsung mulai saja. Sebelumnya saya mau tanya umur berapa? 61. Oke, kita mulai Oma. Di sini saya melakukan penyuluhan menggunakan media flipchart, terus ada sikat gigi sama pantun. Kita mulai ya Oma. Nah, jadi yang pertama Oma, di sini ada pengertian dari pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Nah, jadi Oma, pengertiannya itu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada lansia itu merupakan upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut pada usia lanjut. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik dan mencegah berbagai macam penyakit gigi serta mulut. Jadi tujuan kita memelihara kesehatan gigi kita itu supaya kita bisa merupakan salah satu upaya untuk kita menjaga gigi dan mulut pada tubuh yang sudah usia lanjut ini supaya tetap jadi tetap sehat, tetap bagus seperti itu. Kita lanjut Oma. Di sini ada tujuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi dia tujuan pertama itu Oma yang itu ada mencegah penyakit gigi dan gusi. Nah, jadi tujuannya itu kita untuk mencegah penyakit gigi dan gusi seperti lubang atau radang gusi serta penyakit atau mungkin Oma punya lubang lah. Baik Oma, jadi kita punya tujuan untuk kita memelihara kesehatan gigi itu supaya kita mencegah gigi berlubang ataupun radang gusi Oma. Yang kedua tuh Oma untuk mempertahankan fungsi penyimpanan. Jadi dia punya tujuan untuk kita bisa mempertahankan kita punya fungsi penyimpanan supaya Oma pada saat makan itu tetap bisa berfungsi dengan baik, mengunyah dengan baik Oma. Jadi mungkin kalau Oma makan daging itu gigi bisa tetap kuat seperti itu. Yang ketiga Oma untuk mengurangi risiko infeksi mulut. Nah, jadi dia punya tujuan kedua. Yang ketiga tuh Oma supaya kita mengurangi infeksi mulut seperti kalau mungkin Oma makan yang terlalu keras itu bisa menyebabkan infeksi seperti Oma punya diskus, merah, itu bengkak terus sakit begitu. Nah, terus yang keempat tuh Oma untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Jadi kalau kita punya gigi sehat kan Oma kita nyaman tuh Oma, kita nyaman saat bicara, saat mengunyah itu tidak ada yang terganggu. Terkadang kan kalau kita punya gigi berlubang atau kita punya gigi ada masalah itu kalau kita makan kan susah Oma. Ya, makanya kita harus memelihara dia supaya kita bisa nyaman saat ini beraktivitas begitu Oma. Terus yang kelima terakhir Oma untuk mencegah bau mulut. Oke, mungkin Oma di sini itu dia punya tujuan juga kita untuk mencegah bau mulut. Nah, bau mulut itu biasa disebabkan karena ada gigi lubang, mungkin radang karang gigi Oma. Kalau ada karang gigi itu nanti bisa ada bau mulut Oma. Jadi kalau kita berbicara dengan orang nanti tercium bau di sana begitu ya Oma. Nah, selanjutnya Oma ada dia punya cara pemeliharaan gigi dan mulutnya. Yang pertama dia bicara Oma kita mesti sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi sesudah sarapan terus dengan malam sebelum tidur Oma. Jadi kita mesti sikat gigi itu 2 kali. Nah, terus yang kedua menggunakan benang gigi. Kalau boleh tahu Oma pakai benang gigi atau sama? Oh, pakai rotan saja. Kalau itu sebenarnya kalau menurut saya kurang disarankan karena makanan itu bisa menyebabkan infeksi pada gusi juga Oma tidak baik. Jadi kalau baik mungkin Oma bisa kasih benang gigi Oma. Karena kalau kita punya sikat gigi biasa Oma terkadang kayak sisa makan yang ada di celah-celahnya Oma tidak bisa terangkat dari sikat gigi kita punya seperti benang gigi begitu Oma. Karena kalau kita kasih dia juga itu sisa makanan bisa masuk itu nanti bisa menyebabkan kita gigi berlubang. Terus yang ketiga Oma hindari makan makanan manis dan lengket. Jadi mungkin kalau Oma suka makan manis atau yang lengket begitu sebaiknya Oma kurangi saja begitu karena itu dan nanti bisa menyebabkan kerusakan pada gigi Oma. Selanjutnya itu Oma perbanyak konsumsi air putih. Jadi Oma ini harusnya perbanyak konsumsi air putih, begitu minum air putih yang menyerap, jangan terlalu banyak minum teh, itu kurang baik Oma.
jadi sebelumnya banyak itu Oma itu lebih bagus sama untuk kesehatan tubuh juga untuk kesehatan tubuh juga. Selanjutnya Oma ada kunjungan ke dokter gigi. Jadi mungkin kalau Oma ada waktu tuh Oma bisa kunjungan ataupun pergi ke dokter seperti di sini, Oma bisa pergi ke poliklinik untuk periksa. Itu biasa tuh kalau untuk Oma dong tuh 6 bulan sekali datang periksa. Walaupun Oma punya gigi kalau ada lubang ataupun sama Oma rasa sakit, sebenarnya Oma pergi dulu karena terkadang tuh kita merasa tuh yang sakit karena nomor masalah kan pas diperiksa ada hanya masih kecil saja. Jadi terus kita cegah atau Mas, jadi jangan makin menyebar makin besar gitu Oma. Karena balik lagi biasa kan umur seperti Oma ini rentan sakit juga begitu Oma. Jadi mungkin supaya karena penyakit apapun tuh Oma seperti diabetes atau paru-paru atau jantung itu semua tuh dia punya tanda-tanda gejala tuh dimulai dari kepentingan gitu Oma. Nah di sini Oma ada dia punya teknik menyikat gigi dengan teknik basah. Jadi untuk Oma yang lansia nih, ini teknik menyikat gigi kan ada beberapa Oma. Nah, Oma tuh itu potong pakai teknik basah. Dia punya cara tuh Oma. Yang pertama tuh Oma kita meletakkan sikat nih pada sudut 45 derajat terhadap pasien. Jadi kita langsung praktik saja ya Oma. Pertama kan kita masukkan odol di sini tuh disikat taruh sedikit. Nah terus yang cara pertama tuh kita letakkan sikat tuh 45 derajat di sini terhadap pasien, sebagian sikat tuh menyentuh gigi dan sebagian lagi menyentuh gigi. Setengahnya itu sentuh di bagian gusi, setengahnya sentuh di bagian gigi Oma, jadi agak miring. Terus kita lakukan gerakan seperti menggerakkan tangan secara halus dan pendek. Jadi kita sikat gerak sini pelan-pelan di sini Oma, jangan kasar, intinya pelan-pelan, jangan maju mundur juga tapi pelan-pelan saja Oma begini, potong pelan-pelan. Terus kita gerakan nih di setiap area, contohnya di bagian sini dan sini itu selama 10 detik Oma. Kita gerakan dia pelan-pelan. Setelah itu kita lakukan pada bagian luar gigi juga seperti ini, bagian depannya juga Oma itu. Terus yang terakhir kita jangan lupa di bagian dalam juga kita gerakan Oma, di bagian dalam juga. Terus di bagian belakang juga kita lakukan juga Oma. Jadi kita bisa lakukan maju mundur atau kita putar saja begini. Terus bagian yang depan sini Oma kita tarik dia sedikit-sedikit ke atas juga, kita mundur seperti ini atau gerak pelan-pelan. Kita tarik dia. Pokoknya seperti itu. Terus terakhir tuh kita jangan lupa kita sikat dia punya lidah Oma. Kita sikat lidah di luar begini pelan-pelan. Oke, Oma mungkin itu saja peneluhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang Oma sampaikan atau mungkin ada yang Oma mau tanya di beta, boleh silahkan. Oh, Oma tidak ada kendala gigi begitu. Oh, bagus ya Oma. Oma punya sirip pinang. Oh iya, sirip pinang sebenarnya juga ini sebenarnya yang bikin sirip pinang tuh bagus. Hanya bikin tidak bagusnya tuh dia punya kapur Oma. Dia punya kapur tuh tidak bagus gitu. Karena yang pertama bisa sebabkan sakit juga terus bisa bikin gigi nggak rapuh gitu. Yang sebenarnya sirip itu bagus, hanya yang bikin tidak bagus dia punya kapur Oma. Karena kan kapur Oma. Jadi itu cabai bagus untuk mulut, untuk minum itu butuh sangat baik. Jadi mungkin Oma bisa kurangi sedang pilih kapur gitu Oma, supaya gigi jangan ini apa masalah ataupun mungkin Oma punya sama seperti mungkin di dalam tubuh ini itu yang bisa sakit nanti dari itu kapur. Kapur itu sangat baik ya, sangat baik. Kapur yang potong minum saja sedikit saja itu bisa melakukan penyakit, apalagi yang kalau potong makan yang banyak Oma itu bisa jadi sakit. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Oma. Jadi mungkin apa yang Oma tangkap dari penyuluhan, mungkin apa yang Oma tahu setelah Oma dengar itu bisa di beta atau Oma ini sudah mengerti sampai mana. Oke Oma, mungkin itu saja. Jadi di sini beta menyimpulkan, jadi pemeliharaan kesehatan gigi dengan gigi lansia
itu sangat penting karena supaya ketong nyaman saat berbicara, saat mendengar, ya, terus supaya ketong juga bisa lebih terus contohnya pada saat kalau memang ada masalah di diri, Oma bisa periksa atau Oma bisa cegah dengan seperti itu. Terus Oma juga harus banyak konsumsi air putih, makan makanan bisa seperti sayur-sayur. Oma sayur apa yang Oma makan? Intinya sayur supaya ketong bisa jaga ketong kesehatan. Oke, mungkin itu saja Oma.